masak, tidak mukbang, dan juga tidak jalan-jalan ya. Hari ini aku hanya sekedar sharing tentang pengalamannya dari betapa susahnya waktu itu saya mencari kerjaan di Indonesia. Jadi saya takut kena mentalnya bertambah parah. Jadi dia bilang sama majikannya, oke, kalau sudah tidak mau aku pulangin saja aku ke agensi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Amy Bebet dari Taiwan. Tetap semangat. Oh ya teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, hari ini aku tidak masak, tidak mukbang, dan juga tidak jalan-jalan ya. Hari ini aku hanya sekedar sharing tentang pengalaman dan juga aku mendapatkan satu cerita. Jadi cerita itu di mana menurut kalian, dan saksikan terus videonya, tonton sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Nah oke, begini ceritanya teman-teman. Nah ini fakta. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ada satu orang TKW ya, berinisial M lah kira-kira ya namanya, dan terus dia ini baru bekerja di Taiwan selama 3 minggu teman-teman dari Indonesia. Tentunya PT ada di Jakarta. Dan setelah sampai ke Taiwan, proses dilewati. Setelah di PT 6 bulan, lebih kurang 5 bulan lah ya dia di PT, lebih kurang 6 bulan. Dan terus tibalah waktunya JP, jadwal terbang ya, sampailah ke Taiwan sini. Dan sampai ke Taiwan juga kita sekarang ini sudah enak ya teman-teman, tidak seperti kami waktu awal 2019 dulu. Saya 2019 dulu teman-teman, kita pas datang dari masuk ke Taiwan ini, kita itu langsung dipoto, terus ARC dan nama itu orang Taiwan yang membuat nama kita ya teman-teman. Contohnya seperti aku, Ami ya, diambil ujungnya gitu. Nah dan juga begini teman-teman, pas kita sampai ke Taiwan ini, kita itu ditaruh di penampungan ya. Satu malam itu, aku waktu itu nyampe di tempat sini, kosong sini, di penampungan itu jam 10 malam teman-teman. Di situ kita sih ya seperti rumah kakekku ini kira-kira, tinggalnya kita itu namanya di penampungan. Nah di situ kita itu tidurnya bareng-bareng sama Vietnam, Filipina, semua ada ya teman-teman. Ada juga Thailand. Jadi di bawah ini semua tas ataupun koper, dan lantai 2, lantai 3 itu manusianya gitulah kira-kira ya. Jadi dulu miris sekali, tapi kalau untuk sekarang ini sudah enak ya. Baru datang dari Indonesia, dikasih arahan dulu, dikasih pelajaran dulu, terus dikasih soalan dulu, dikasih istirahat dulu, tidurnya di hotel bintang 5 teman-teman. Sedangkan kita dulu pokoknya yang 2019 kesananya ya kira-kira, itu kita tidur masih di penampungan. Yang setelah COVID ini sudah enak teman-teman. Nah singkat cerita teman-teman, aku hanya mau sedikit sharing ya, dan ini untuk peringatan juga untuk teman-teman kiranya yang ada yang nonton, yang baru mau merencanakan jadi TKW, dan juga yang sudah sampai di sini. Kita tetap berhati-hati, apalagi sekarang dengan susahnya cari job teman-teman. Nah di sharing hari ini aku akan ngasih tahu kalian semua, dan untuk mengingatkan ya, bukan untuk kita saling memojokkan, bukan, dan kita saling berbagi sharing untuk mengingatkan. Dikarenakan tujuan kita dari Indonesia itu ialah kita ke Taiwan ini untuk bekerja. Nah jadi kita untuk pergi ke Taiwan ini, kita harus benar-benar siapkan mental teman-teman. Apa kata orang TKW Taiwan, mental baja. Itu memang betul-betul mental baja. Dan juga kesabaran itu pokoknya lebih kurang lah. Kalau 100% sabar itu mungkin kira-kira 90% kita itu harus benar-benar full sabar. Karena yang kita jumpai atau yang kita temuin di sini itu tidak satu bahasa, tidak satu negara, tidak satu agama, dan kita itu sudah tanda tangan dua negara. Jadi antara negara Indonesia dan negara Taiwan. Nah maka dari itu kita itu bekerjalah dengan baik. Kalau sekiranya kita itu nggak paham, kita tanya, dan kita itu tunjukkan kita itu agresif. Apapun yang dibuat majikan, kira-kira kita itu harus bertanya, apa yang perlu saya bantu, kayak gitu harusnya ya.
Wayao Pang Ni, kayak gitulah kira-kira bahasa Taiwannya. Wayao Pang Ni, Niwo Chiang Kan Wo, kayak gitu aja lah kira-kira ya. Lagi kalau dari Indonesia itu kadang gagal paham itu satu bahasa teman-teman. Jadi untuk itu kita makanya harus sabar dulu. 3 minggu Pakta sampai ke Taiwan, sudah bekerja di rumah majikan, dan pada akhirnya dipulangkan majikan ke agensi ataupun ke mass agency, dikarenakan ada satu hal yang nggak tahu, kita juga belum tahu siapa yang benar siapa yang salah, apakah majikan ataupun PMI. Nah di situ kita belum paham ya teman-teman. Kita baru aku baru tahu dari chat agensinya, ceritanya majikannya seperti ini dan PMI-nya ceritanya seperti ini. Nah, just kita kan belum paham ya gimana klopnya nanti ya. Semoga PMI ini tidak dipulangin ke Indonesia. Karena setengah cerita majikan ini tidak mau memutus kontrak, teman-teman. Belum mau memutus kontrak, mungkin masih ada sakit hati atau gimana kayak gitu. Nah, jadi sekiranya kita itu kan belum paham bahasa. Jadi kita itu ya sedikit senyum lah ya, kerja itu bahagia. Kalau masalah kaget mungkin mental memang harus kuat benar-benar. Katanya dia merasa kena mental 3 minggu kerja di Taiwan. Jadi disebabkan dia takut kena mentalnya bertambah parah, jadi dia bilang sama majikannya, oke, kalau sudah tidak mau aku pulangin saja aku ke agensi. Ya langsung to the point, dipulangin teman-teman. Langsung OTW saat itu juga. Nah jadi ini untuk pelajaran, meskipun gimana majikan seperti kita jangan seperti menantang kayak gitu teman-teman. Karena aku sudah mengalami banyak ganti majikan, bukan karena kesalahan daripada aku ya teman-teman. Itu semua takdir ya, yang meninggal itu bukan, ibaratnya bukan kesalahan. Jadi kita jangan sekali-kali untuk menantang majikan. Kalau kamu sudah tidak mau aku, pulangin saja aku ke agensi. Nah itu berarti kita yang salah. Berarti dilihat majikan dan agensi kitanya yang tidak betul bekerja. Walaupun hakikatnya kita itu bekerja sudah baik, semua rumahnya sudah bersih, tapi tetap mereka mempermasalahkan kita. Semoga PM ini tidak dipulangin ke Indonesia. Karena setengah cerita majikan ini tidak mau memutus kontrak, teman-teman. Belum mau memutus kontrak, mungkin masih ada sakit hati atau gimana kayak gitu. Nah jadi sekiranya kita itu kan belum paham bahasa, jadi kita itu ya sedikit senyum lah ya, kerja itu bahagia. Kalau masalah kaget mungkin mental memang harus kuat benar-benar. Katanya dia merasa kena mental 3 minggu kerja di Taiwan. Jadi disebabkan dia takut kena mentalnya bertambah parah, jadi dia bilang sama majikannya, oke, kalau sudah tidak mau aku pulangin saja aku ke agensi. Ya langsung to the point, dipulangin teman-teman. Langsung OTW saat itu juga. Nah jadi ini untuk pelajaran, meskipun gimana majikan seperti kita jangan seperti menantang kayak gitu teman-teman. Karena aku sudah mengalami banyak ganti majikan, bukan karena kesalahan daripada aku ya teman-teman. Itu semua takdir ya, yang meninggal itu bukan, ibaratnya bukan kesalahan. Jadi kita jangan sekali-kali untuk menantang majikan. Kalau kamu sudah tidak mau aku, pulangin saja aku ke agensi. Nah itu berarti kita yang salah. Berarti dilihat majikan dan agensi kitanya yang tidak betul bekerja. Walaupun hakikatnya kita itu bekerja sudah baik, semua rumahnya sudah bersih, tapi tetap mereka mempermasalahkan kita yang tidak punya niat kerja. Sehingga agensi bilang, katanya kalau kehidupan kamu sudah mewah di Indonesia, kenapa kamu harus pergi ke Taiwan? Dan ibaratnya kamu di Taiwan ini bukan majikan, tetapi kamu itu pembantu. Nah, jadi kita harus sadar diri. Setinggi apapun pendidikan kita di Indonesia, sekaya apapun kita di Indonesia, setelah kita tanda tangan kontrak jadi PRT ataupun pekerja migran Indonesia untuk di Taiwan ini, just otomatis kita jadi pembantu teman-teman, yaitu PRT, pembantu rumah tangga. Boleh kasarnya kalau orang di TikTok itu sudah pasti kita sudah real menjadi babu. Jadi kita jangan bawa keegoan kita harus tetap rendah hati, rendah diri terhadap majikan. Apapun kesalahan kita tetap
memaafkan karena kita bekerja, mereka bayar. Jadi intinya kita itu dikontrak dari Indonesia itu untuk bekerja ke Taiwan ini, dan majikan akan bayar gaji kita. Jadi untuk video ini aku hanya sharing, kita tetap rendah hati, dan kita itu belum paham bahasa, kita juga belum tahu karakter majikan seperti apa. Karena majikan di sini itu kan, dimanapun majikan itu tidak sama teman-teman. Ada yang suaranya itu ya seperti full volume, ada juga suaranya itu yang pelan tapi dia suka ngomong di belakang, kan macam-macam ya, sama kayak kita juga di Indonesia sama intinya. Jadi kita itu harus sabar dulu. 3 minggu itu belum seberapa, paling tidak kita itu kalau mau ganti majikan itu ya 3 bulan lah kayak gitu ya, 3 bulan. Otomatis ketika mungkin ada perdebatan ya, tapi kita tetap mengalah karena kan kita juga kita butuh, dan kita juga belum tahu karakter masing-masing. Majikan kita yang perempuan, majikan kita yang laki-laki, anaknya, ataupun kita belum paham teman-teman. Nah, di situ harusnya kita itu harus memahami dulu, oh iya mungkin aku harus berdamai dengan takdir ataupun berdamai dengan hati kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa meredam amarah kita emosi tinggi, kita emosional, kita egois, kita tidak bisa. Kita ini kerja sudah dikontrak teman-teman. Memang bisa kita ganti majikan, tapi tergantung majikan kita itu mau tanda tangan pemutusan kontrak apa enggak. Kalau dia enggak mau tanda tangan pemutusan kontrak, maka di situ kita susah. Pulang enggak, kita di mes mau makan, sedangkan makan di mes biaya sendiri, oke. Agensi termasuk baik ya kalau biaya mes itu enggak bayar, cuman makan saja yang bayar, itu termasuk agensinya the best lah menurut aku ya. Jadi harusnya kita penuh sabar dulu, paling tidak jangankan 3 minggu. Ibaratnya kita yang udah nyampe, saya aja ngalamin teman-teman yang udah 5 tahun aja, setiap kita pindah majikan itu kita masih tetap penyesuaian diri dulu. Kita belum tahu gimana pasien yang aku jaga, ataupun kita jaga anak, gimana karakter anak-anaknya, gimana kita terus belajar berusaha ngambil hati majikan. Ya begitu juga, bukan kita itu seolah-olah, pokoknya intinya niatkanlah hati untuk bekerja dengan ikhlas, maka ibaratnya kebaikan akan selalu mendekati kita. Ya kalau baru 3 minggu udah kena mental teman-teman, gimana seterusnya? Mau finish kontrak 3 tahun lu kontrak di Taiwan itu, kira-kira menurut kalian bagaimana teman-teman? 3 minggu sudah kena mental, 3 tahun yang akan kedepannya lagi dijalani, kira-kira gimana menurut kita? Just kalau kita masuk itu sama teman-teman, tapi ada yang hatinya mudah tersinggung. Jadi intinya kalau kita pergi ke negara manapun, kita itu jangan terlalu mudah baperan, karena kita sudah tidak ada manja-manja lagi, sudah tidak ada jijik-jijik lagi, sudah tidak ada action-action lagi, sudah tidak, pokoknya tidak kita bergaya mewah. Kita ini datang ke sini ini tujuannya mencari rezeki, insya Allah yang halal, maka bekerjalah dengan baik, hormatilah majikan, insya Allah. Kalau kita hormat dengan majikan, otomatis majikan pun akan menghormati pekerjanya. Yakin teman-teman? Ya, aku juga udah ngalamin 5 tahun. Alhamdulillah bersyukur banget sampai saat ini. Aku bersyukurnya belum pernah istilahnya aku itu dipulangin majikan ke agensi. Alhamdulillah. Bahkan kalau ini takutnya nanti kedepannya bermasalah, karena masalahnya majikannya itu ibaratnya masih belum puas hati teman-teman dengan intinya itu. Kita itu apa yang selalu dibilang TKWT itu harus siapkan mental seperti baja. Baja itu berarti keras. Jadi anggapannya kita itu masuk sini keluar sini teman-teman. Kalau kita baperan ya udah, kita dikit-dikit nangis, Dan satu lagi yang harus kita ingat, setelah kita pergi merantau, kita jangan selalu scroll foto anak, foto suami, foto orang tua. Gak usah, bukan kita benci, bukan kita gak suka sama anak kita. Kita abaikan dulu, kita cari kesibukan. Apalagi kita baru nyampe rumah majikan, bersyukur banget loh disuruh pegang handphone.
dulu saya 1 bulan nggak boleh nelpon, nggak boleh pegang handphone sama agensi, tapi saya tetap kuat. Dan sebab saya butuh kerjaan, karena saya menyadari betapa susahnya waktu itu saya mencari kerjaan di Indonesia. Jadi saya sadar diri, ketika saya ibaratnya ada sedihnya sama majikan, saya berpikir lagi, saya ingat, kalau tidak aku bekerja, gimana nasib anakku ke depannya. Nah, jadi ingatlah di mana waktu kita susah. Jadi jangan kita, udahlah, aku nggak mau lah. Kalau kayak gini kerjaannya aku nggak mau lah. Nah, kita jangan dulu mudah memutus, karena kita juga butuh, teman-teman. Kalau dulu aku memang pernah mutus, tapi karena sudah setuju dua belah pihak, dan juga yang next-nextnya majikanku juga meninggal. Jadi yang kemarin juga majikan dengan alasan yang bagus, dia nggak sanggup bayar gaji. Yang waktu aku terakhir sebelum di sini, teman-teman, dikarenakan dia punya usaha ternak babi, ternyata babinya banyak mati ataupun sakit. Nah, jadi di situ majikanku itu nelpon agensi, gimana katanya kita nggak mampu bayar gaji dikarenakan ternaknya banyak yang mati dan kakek pun sudah sehat. Nah, jadi di sana deal, tapi yang tetap kena denda bukan saya, teman-teman, majikan saya. Nah, jadi intinya kalau kita udah siap tanda tangan kontrak untuk pergi ke luar negeri, itu kita sudah siapkan mental yang sekuat-kuatnya, dikarenakan tidak seindah foto profil yang pakai kacamata hitam seperti profil saya, teman-teman. Intinya kacamata hitam itu selalu bisa menutupi ketika di bawah sini bengkak, matanya setelah nangis. Nah, jadi itulah intinya. Ya, jangan kita dipulangin ke agensi, malah kita istilahnya kita senang, bangga. Loh, kita udah capek-capek loh, orang tua, saudara kita doain, ya Allah, semoga anakku cepat berangkat ke Taiwan. Anaknya sendiri terkadang mengabaikan, mungkin kayak gitulah kira-kira, teman-teman. Ya harusnya kan sabar dulu, paling enggak ya 3 bulan lah ya, 3 bulan. Tapi kalau 3 minggu itu betul miris sekali. Jadi kita benar-benar dicap agensi itu nggak bagus, nggak niat kerja, dan juga majikan juga akan menilai kita kalau kita itu datang ke Taiwan ini bukan niat kerja, hanya niat jalan-jalan. Nah, jadi untuk video ini siapa tahu bisa menginspirasi untuk teman-teman yang belum berangkat ke Taiwan, yang masih di PT sepertinya. Siapa tahu berada ini lewat dengan orang yang masih di PT. Jadi teman-teman benar-benar siapkan mental loh. Yang gak enaknya ya, sekiranya kalau kita dipulangin ke Indonesia, mesti kita tinggal bilang, ya udahlah, belum takdirku dapat rezeki di Taiwan. Sebetulnya takdir itu ada di diri kita, benar nggak, teman-teman? Takdir itu ada di diri kita. Bisa nggak sih kita bawa diri ke negara orang? Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, terus kita itu sudah banyak ibaratnya waktu yang terbuang, proses PT. Ya tentunya terkadang mungkin punya hutang juga di luar sana sebelum pergi ke Taiwan. Ya, yang pasti punya hutang biaya penempatan dong di PT, pasti itu 9 bulan potongan. Nah, jadi meskipun kalian dipulangkan ke Indonesia oleh majikan, tetap itu akan dibayar ataupun denda, dikarenakan kesalahan kita sendiri yang minta. Ya ibaratnya kita sendiri yang menantang majikan, ya udahlah kalau nggak mau aku pulangin aku ke agensi. Itulah kesalahan kita. Harusnya kita itu harus sabar, harus tahan emosi. Jangan sampai kita, kalaupun majikan yang tidak mau lagi, biarin dia, jangan kita. Kalau kita itu memang susah, sedikit susah prosesnya ya. Ya udahlah, pokoknya untuk mbaknya semoga dia lancar, dipermudahkan segala urusannya. Semoga untuk next dia dapat job lagi, seandainya dikasih lagi job sama agensi, semoga egoisnya dikurangin sedikit dong. Sekarang udah pindah negara, bukan lagi negara kita merah putih. Sekarang sudah banyak warnanya. Makanya aku selalu bilang Taiwan itu seperti nano-nano. Buktinya benderanya aja warna-warni, ada warna-warninya. Kalau kita cuma 2 warna, ada putih, ada merah. Nah, jadi harus sabar dong. Kalau kita baru 3 minggu udah nggak sabar, next kita dikasih job lagi, baru sedikit udah. Dan jangan sekali-kali kita itu kalau baru itu harus banyak nelpon agensi. Kita harus berdamai dengan hati kita, gimana caranya majikan suka dengan kita. Nah, intinya pokoknya tetap bersabar dan
kuatkanlah mental kalian. Jika kalian belum kuat mental, lebih baik jangan dulu melangkah untuk keluar negeri, apalagi ke Taiwan nanti. Majikan itu nggak sama, apalagi jaga lansia. Terkadang majikan baik, lansianya yang berulah ataupun pikun segala macam. Nah jadi kalau kalian mentalnya baru sedikit, ya daripada next nanti itu lagi, yang rugi sebetulnya kita sendiri teman-teman. Kalau kayak kita mutus kontrak itu yang rugi kita sendiri. Nah oke lah teman-teman, untuk video hari ini, sharing hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang baru mau berangkat ke negara Taiwan tentunya ya, yang aku tahu. Dan jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe video ini agar bisa menambah wawasan kalian semuanya. Dan juga terima kasih pada kalian. Bye bye. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Salam sehat, tetap semangat.